Makan sisa makanan dari tempat sampah. Paten. Itu beneran. Untuk apa sih kita semua diciptakan untuk jadi bodoh? Sampai dia nangis di depan saya. Dia bilang, mama minta maaf ya nak ya. Mama ini kerja keras. Supaya kau bisa sekolah. Supaya orang tidak pandang enteng kau. Tapi mama ini mohon maaf. Kalau memang mama ini belum bisa kasih yang lebih. Semua orang tua pada dasarnya awalnya pasti benar. Awalnya pasti benar. Tapi ada jalannya suka belok-belok. Perjalanan saya mencari pasangan hidup is never be easy. For almost, ya usia saya udah mau 40. Dan orang menjudge itu. And suddenly God kasih aku gift. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Setiap orang punya cerita dan setiap cerita membawa pelajaran berharga. Zero to Hero hari ini saya bersama Denny Sumargo. Paten kali. Makasih udah diundang ya. Makasih, sama-sama. Siap. Aku yang thank you seorang Denny Sumargo mau meluangkan waktu datang ke sini. Mau lah, ini paten kali lah. Aku pecinta kamu juga, filmnya, bukunya, terus juga YouTube-nya, edukasinya. Yang benar. Keren. Iya, aku suka lah, maksudnya jarang gitu. Karena waktu aku kecil itu aku sebenarnya suka sekali baca-baca buku motivasi. Oh iya? Aku tuh dulu suka ke kayak supermarket, biasanya ada buku yang udah kebuka plastiknya. Yeah. Nah, aku baca gratis karena aku udah ada uang, Cik. Baca Tunda Semua Ringin, terus Revolusi, Chicken Soup apalah itu semuanya, makan Law of Attraction. Keren. Iya, Tapi itu satu hal lagi yang saya sendiri nggak nyangka bahwa seorang Denny Sumargo ya itu kan suka baca buku dari kecil dan semakin kan kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Iya, betul. Semakin saya mengenali dan mencari tahu siapa sih sosok Denny Sumargo gitu dan terus terang I admire your strength, kekuatan kamu, perjalanan kamu, semua proses dan ada banyak hal yang sebenarnya mungkin buat saya itu sesuatu hal yang baru sih. Karena kalau sebelum ini saya tahu Denny itu dari film juga. Film ya? Yes, pertama kali nonton 5CM. Iya. Terus yang terakhir A Man Called Ahok. Iya. Sama dari mantan saya yang pernah diinterview di sini. Saya bilang saya nonton YouTube-nya. Saya ini data saya kuat loh, Ci. Paten kali. Soalnya orangnya kelihatan cuek ya. Nonton aku semuanya. Oh iya. Paten aku. Oke. Thank you. Dan hari ini Denny-nya yang hadir ke sini. Iya. Yes. Tapi aku mau bilang nih, jadi sebenarnya aku nggak pernah nyangka bahwa bakalan ketemu sama Denny di sini. Tapi itu semua berawal dari Instagram. Iya. Iya, tiba-tiba tuh aku di DM sama follower. Jadi mungkin follower aku juga followernya Denny. Terus jadi follower aku kayak nge-tag aku, terus ada Denny lagi Insta story. Kayaknya aku perlu ke sini nih. Karena aku punya masalah dengan public speaking dan juga cara berpikirku ini. Ini kayaknya tempat yang bagus ya. Ada Instagramnya nggak nih? Bagus. Iya, gedungnya Mary Riana yang di Kelapa Gading. Itu gedung apa sih, Ci? Itu Mary Riana Learning Center. Oh, tempat itu salah belajar satu ya, cabang kita. Aku lagi nunggu-nunggu, aku lihat, Mary Riana paten kali ada gedungnya. Aku bilang ini keren nih, gue bilang gitu. Udah gitu doang, nggak ngetek siapa-siapa. Terus aku tiba-tiba di WhatsApp sama Cici kan. Den, ini Ci Mary, Mary gini. Oh iya deh, boleh. Yaudah. Iya, itu emang pas lagi ada di Kelapa Gading. Aku lagi ada urusan di sana, terus aku sembari nunggu, aku lihat gedungnya udah. Aku orangnya tuh ekspresif gitu aja. Jadi begitu ngeliat sesuatu, ada kepikiran sesuatu langsung. Iya, sebenarnya pengen diundang aja aku.
undang aku. Oke. Masuk sini berarti kelihatan pintar aku. Bisa aja. Enggak, tapi serius seperti aku bilang kan setiap orang punya cerita dan setiap cerita itu pasti ada pembelajaran berharga. Pasti. Ya, dan hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol dan pengen belajar dari Denny Sumargo tentang banyak hal sih. Seriously. Jangan bilang belajar sama saya. Gak ada yang bisa dipelajari dari hidup saya. Salah satu contoh orang humble adalah selalu merendahkan hati. Oke. Nah, tapi mungkin beberapa hal dulu ya. Tadi kan aku bilang pertama kali aku tahu Denny Sumargo tuh sebenarnya dari film 5CM. Terus abis itu kan yang A Man Called Ahok. Tapi kan ternyata sebelumnya kamu adalah seorang pebasket. Pebasket dulu. Ya, tapi sebelum pebasket sebenarnya ketika saya mencari tahu lebih banyak lagi, dulu pernah menjadi seorang kernet. Iya, pernah kernet angkot pernah. Terus pernah kerja di bengkel, banyak aku kerja. Pokoknya dari kecil aku udah kerja, umur 6 tahun itu aku udah kerja. Sebenarnya kerja di rumah sih dari umur 4 tahun, 3 tahun tuh aku 4 tahun lah, 4 tahun aku udah kerja di rumah. Aku udah belajar nyapu segala macam. Paten itu. Rumah orang masalahnya. Aku kan dari kecil soalnya kan numpang-numpang ya. Dari mama aku itu kan dia nggak punya tempat tinggal. Jadi kalau dia kerja itu dia harus nggak boleh bawa anak. Dia kerja di salon dulu, terus nggak boleh bawa anak. Jadi aku selalu dititip nih. Nah biasanya di tempat aku dititip, aku itu biasanya ya bantu-bantu lah, bantu-bantu. Terus banyak aku bisa cuci piring, aku bisa cuci baju, aku bisa menyapu, mengepel, potong rumput, bersihkan got, sampai menjadi suster untuk anaknya ya. Wow, itu dari kecil? Dari kecil ya, tapi itu aku suster umur 10 tahun lah. Ya aku, jadi anaknya tuh umur sekitar 5 tahun lah aku bawa ke taman gitu. Paten lah aku. Wow. Semua aku kerjakan aja untuk bertahan hidup. Karena bukan sesuatu hal yang mudah juga, apalagi di usia yang sangat muda pada saat itu juga tidak ada sosok ayah dan ibu pun juga memang harus bekerja dan memang jarang pada saat itu kan Denny sendiri kan juga dititipin ke kemana-mana. Keluarga. Ada keluarga, ada temannya mama, ada orang nggak kenal. Banyak kali aku dititip itu. Iya, sampai mama juga. Mas dititipin ke orang nggak kenal? Sebenarnya sih temennya mama, cuman yang dia kenal kan cuman istrinya, suaminya dia nggak kenal. Jadi sempet juga sama ya orang itu juga dia udah sayang, mama nggak boleh ambil aku balik. Jadi mama curi aku. Jadi mamaku mencuri diriku sendiri. Iya itu serius parah banget. Dan memang mereka nggak punya anak dan udah sayang kali kan. Wah banyak kali kisah aku dari kecil. Nah maka itu aku agak-agak stres sekarang. Kenapa? Ya hidup aneh kali ya. Gue lihat tetangga orang kok hidupnya bagus-bagus, kok hidup gue nggak jelas gitu. Udah mau diculik lah, udah ngelihat mama dipukul lah, udah ngelihat dari aku kecil tuh aku udah ngelihat banyak hal aneh gitu loh. Yang tidak umum karena orang lain hidupnya kok normal-normal, hidupku nggak normal gitu. Aneh kali hidup. Tapi every pain has a purpose. Betul. Setiap hal yang kita lewati itu pasti ada maksudnya. Ada maksudnya. Walaupun kadang kita nggak ngerti maksudnya apa, belum ngerti. Biasa jawaban di belakang dia. Biasa jawabannya di belakang. Kadang-kadang nggak dapet juga sampai mati biasanya. Oke. Nah, tapi tadi ya, maksudnya yang aku begitu aku baca tuh aku sampai dek. Masa sih gitu. Ya itu ya ketika waktu itu ada kejadian di mana usia kamu kayak masih baru 13 tahunan. Terus kamu kabur dari rumah. Iya. Dan gak mau balik lagi dan akhirnya harus tinggal di jalanan. Dan jadi kernet. Oh, iya. Dan bahkan sampai harus makan sisa makanan dari tempat sampah. Paten. Itu beneran. Pasti, karena sebenarnya bukan aku kabur dari rumah, aku diusir dari rumah. Waktu itu aku tuh anak kecil yang masih bingung juga, aku dititip ya waktu itu di Jakarta gitu. Terus aku nakal, jadi aku tuh dulu nggak punya uang, mamaku juga nggak bisa kirim uang kasihan. Dia cuma bisa kirim nastar setiap bulan untuk menemani aku makan. So, aku jadi sedih kali nih kalau cerita itu lagi. It's a story gitu loh. Terus aku nih nakal, aku suka bohongin yang punya rumah. Jadi kalau aku belanja, aku suka misalnya harganya 10.000, aku bilang 11.000. Nanti 1.000-nya aku pakai main dingdong. Ada kan tahu dingdong? Zaman dulu betul. Nakal kali aku. Karena aku tuh kekurangan kasih sayang ya. Terus aku suka belanja supermarket.
Nah awalnya itu aku nggak tahu mencuri. Aku tahunya tuh gara-gara aku taruh barangnya di kantong. Rencana mau bayar. Pas pulang lupa. Loh kok nggak ketahuan. Besok aku coba curi beneran. Ketangkep aku. Tangkap bawa pulang diusir. Ngalu lah dia. Aku kan soal ditangkap. Dari situ aku menjalani proses lagi. 24 jam aku kelaparan sih. Aku bingung juga mau minta-minta. Mama pernah bilang jangan pernah minta-minta. Bingung aku. Terus aku diem aja. Aku liatin orang makan. Mau minta. Mama pernah bilang jangan minta-minta. Jadi aku bingung gitu. Jangan minta tapi aku lapar gimana ya. Ya udah aku pegang. Ya maksudnya perkataan mama tuh banyak lah menginfluence hidupku kan. So aku diem aja. What I have to do. Mau kerja nggak dia mau ngasih kerja. Aku sempat nawarin di Pak. Saya bisa bantu-bantu. Oh iya enggak. Gitu. Bingung juga gue bilang. Jadi akhirnya udah sempet. Akhirnya malam tuh udah malam banget aku kelaparan sih. Aku tidur di daerah rumah orang kaya di depan halamannya, tahu kan daerah Muara Karang itu Ci. Itu kan gotnya, rumahnya gede-gede terus gotnya juga gede-gede kan. Kan nyamuknya banyak ternyata. Aku pikir rumah orang kaya gak ada nyamuknya ya. Ternyata banyak nyamuknya. Terus aku tiduran gitu terus lapar gitu, kedinginan, bingung. Terus rumputnya juga tajam ya kan. Akhirnya aku lihat sampahnya, wah ada biskuit paten kali. Sikat aja dulu, Ci. Kalau lagi lapar, Ci. Otak kita tuh udah gak bekerja, Ci. Makanya kita gak bisa nyalain orang ketika mereka lapar bikin perbuatan atau sikap-sikap yang kasar atau kericuhan itu nature gitu. Ya udah aku makan situ dapat, terus aku jalan lagi. Akhirnya aku terdampar di kayak perhentian bus B02 Muara Karang Senen. Di situ aku cari hangat karena dingin kan. Nah aku instingku berkata itu dia punya lantai itu panas pasti kan. Kan kalau kita naik bus kan lantai itu kan pasti hangat kan. Oh sini enak nih aku tidur aja. Pinter juga berarti. Insting udah insting itu. Iya. Tidur wah hangat ya udah. Ternyata ketahuan. Yang punya mobil naik terus aku pikir ini orang baik. Mungkin mau menawarkan apa ditampar aku. Dipikir mau maling. Kamu ngapain sih? Oh nangis aku. Itu ketakutan, salah satu ketakutan terbesar yang pernah aku alami juga. Jadi banyak sih akumulasi ketakutan yang aku alami dari kecil. Ternyata dia baik. Akhirnya karena aku nangis segala macam. Dia lihat mungkin ini anak kasihan. Umur berapa sih waktu itu? Umur 13-an. 13 kan? 13-an terus dia bilang, kamu kenapa gini-gini saya cerita semua. Oh ya udah saya antar pulang, saya enggak berani, saya takut saya bilang. Terus ya udah kamu tidur sini aja. Terus dia turun. Mukanya itu serem, Ci. Terus dia naik lagi. Kamu udah makan belum? Belum. Bingung juga mau jawab kan. Ikut dibawa warung makan Indomie. Indominya enak kali. Mohon maaf ya nyebut merek ya. Minstan. Enak, saya juga suka. Iya enak banget sih. Itu di situ saya baru sadar bahwa ternyata banyak hal dalam hidup saya yang saya masih pegang sampai sekarang. Kita nggak bisa judge the person by their looks. Dan biasanya orang yang tampangnya seram dan keras itu hatinya biasanya lembut. Biasanya, not everyone. So di situ aku belajar. Karena saat itu aku berpikir orang-orang yang mukanya baik ini, orang-orang hidupnya baik ini akan menolong aku. But they didn't. Bukan karena mereka nggak mau juga. Mungkin timingnya. Timingnya gitu. Tapi ada juga orang yang citranya baik, but they don't. Gitu. So itu yang bikin aku bingung sampai aku dewasa untuk memilah mana baik dan buruk. Yeah. Karena kan susah akhirnya kita mau mengacu kepada apa gitu loh. Betul. Artinya kan tak kenal tak sayang. Tapi kan kalau kita nggak pernah ngobrol juga kita mau nilainya gimana. So itu cukup membingungkan aku sih sampai aku dewasa. But now tidak sih udah enggak gitu. Okay. So aku grow up dengan banyak kebingungan dan ketakutan. Lalu apa yang menjadi titik balik? Bagaimana akhirnya dari seorang anak dengan usia 13 tahun mengalami begitu banyak kesulitan, kerasnya hidup, terus tiba-tiba bisa jadi pebasket? Pebasket. Aku jadi pebasket nggak sengaja. Jadi dulu aku sekolah tuh aku udah malas sih. Aku SD adalah, maaf sombong ya, aku murid paling pintar, murid paling pintar yang pernah ditemukan di sekolah. Aku ranking 1 tidak pernah miss. Wow. Aku kerjaan matematika orang kerjaan 2 jam, aku bisa kerjaan cuma 15 menit. Karena aku punya nature selalu mensimplify everything. Cuman arogansiku memang tinggi.
Tapi Dari masih sejak kecil? Kecil. Oke. I have a big confidence about myself. Tapi di satu sisi aku juga punya aku malu sama diriku sendiri. Jadi ada dua sisi. Kok bisa bangga tapi malu? Iya, aku bangga. Aku percaya bahwa aku hidup di dunia ini. Aku itu orang hebat dari kecil. Cuman aku satu sisi malu karena ternyata aku tuh miskin. Aku nggak punya uang. Aku tuh sebenarnya nggak keren-keren amat. Jadi ada dua sisi yang bertolak belakang. Tapi aku selalu unggulin yang ini, sisi yang kuat ini. So aku tumbuh seperti itu. Nah, yang membuat aku bisa sukses bukan sekarang ya, saat itu adalah kebencian dan kemarahan yang ada dalam diriku. So I grow with that. Aku gunakan Marah terhadap apa? Penolakan, judgement orang kepada aku, pengucilan terhadap diriku karena background keluarga aku. Kalau makanya aku tuh nggak suka orang kaya. Sorry to say that. I don't like them. Bukan sekarang ya, maksudnya dulu I don't like them, I hate them. Because they never care. Dan tahu nggak doaku? Saya berdoa pada Tuhan, saya nggak mau kaya. So aku nggak mau jadi orang kayak mereka. Karena buat aku pribadi, hidup tidak perlu uang. Yang kita perlu hati yang damai. Tapi aku nggak tahu gimana caranya. So ya udah, aku tumbuh dengan kebencian dan kemarahan sampai akhirnya aku bisa sukses. Terus pas SMP aku udah malas sekolah. SMA aku udah malas sekolah. Intinya aku cuma pengen kerja. Dan akhirnya begitu aku lulus SMA dengan seadanya, aku memilih ke Jakarta untuk kerja. Tapi aku nggak dapat kerja, Ci. Jadi yang aku bisa saat itu skillku cuma basket. Oke. Nah, basket itu ada beasiswanya. Nah, aku pergi ke klub Aspak Jakarta. Dan mereka waktu itu pernah nawarin aku untuk main di situ, dikasih beasiswa. So, aku ke sana, ternyata mereka udah nggak interest saat itu, ada long story lah. Akhirnya karena aku kayak please, tempat tinggal gitu, bosnya baik. Probation 3 bulan. Jangan bikin keonaran. Saya bandel tuh. Emang dipesanin itu, jangan bikin keonaran. Saya tuh suka berantem dari kecil karena banyak kemarahan. Betul. Aku pernah berantem tuh lawan banyak orang, pernah Ji. Nggak menang sih Ji, nggak menang. nggak menang, kalau menang bohong itu. Tapi berani dulu aja. Jadi udahlah, singkat cerita akhirnya karena beasiswa itu kemudian aku bisa kuliah. Dan ternyata dalam perjalanannya aku nggak kuliah. Aku pergi main basket terus. Oke. Jadi planningnya sebenarnya bukan mau jadi atlet. Karena banyak ternyata teman-temanku mimpinya mau jadi atlet basket. Dan mereka menjalani mimpinya. But I don't. Oke. Mimpinya bukan jadi atlet basket. Tapi pada akhirnya ternyata jadi atlet Mungkin basket. bukumu tuh kan itu kamu berbicara tentang mimpimu kan kamu jalani. No, I don't. I walk others people dream. Jadi sebenarnya cita-citanya Denny apa kalau gitu? Jadi kamu. Educate people, have this business, grow up with this kind of lifestyle, punya office dan segala macam. Tapi Tuhan nggak ngasih itu, and I hate God so much because of that. Saat itu Berarti kapan tuh? Maybe 7 years ago lah. Oke. 7 years ago. So dari situ kan aku tumbuh dengan hate, kemarahan segala macam, and I don't trust God because God never. Karena my mind yang tolong aku bukan Tuhan kan. Itu berpikirku dulu. Gitu. Aku berpikir, mana Tuhannya? Tuhannya tak ada. Orang palaku aja nih, pikiran kita aja. Iya gak sih? Pikiran kita aja nolong kita selama ini. Iya. We have to be honest about that. Betul, karena ketika kita berdoa, ketika kita berada di dalam saat-saat yang dimana sebenarnya Tuhan kalau mau nolong kan bisa dengan jentikan jari bisa menolong kita kan. Menurut pikiran kita. Menurut pikiran kita. Iya, tapi di mana dia di saat kita paling membutuhkan. Betul. Bener kan? Menurut pikiran kita. Oke. But God doesn't work that way. Yes. 7 years ago, I experienced spiritual journey. I met himself lah. So it's a long story. He changed a lot about the way I think, the way I feel, the way I decide something. Pergeseran cara melihatku banyak. Hal yang paling menyenangkan, yang bikin aku excited adalah I can say everything dari 2 arah sekarang, nggak cuma 1 arah gitu loh. Apakah itu di saat Pas Dennis pernah mengalami mati suri di saat itu? Iya itu. Jadi perjalananku nih Ci, kalau ditanya kondisi-kondisi terekstrim di dalam hidup kita itu ada banyak ya. Saat kita mungkin
dimarahin nyokap, bikin salah, terus nyolong, gimana nih ngadepinnya, terus bikin keributan. Saya pernah nyeret golok Ci di kantor polisi. Bagaimana tuh pressure-nya kan? Saya pernah di Uber sama mafia Ci, mau ditembak. Saya pernah hampir mati dalam perjalanan adventure saya lebih dari 10 kali. Saya pernah ada di tengah laut ombaknya setinggi 3 meter, badai dan lu gak bisa ngapa-ngapain. Saya pernah berada di posisi-posisi di mana akhirnya my strength cannot do anything, my mind cannot do anything. Sampai saya pernah makan kemakan ilmu, maksudnya dimakanin orang. Banyak orang gak percaya, saya juga gak percaya. Itu ada. Itu sebelum 7 tahun yang lalu di mana saya pokoknya semua hal yang saya nggak percaya terjadi sama hidup saya gitu. Dan saya sekeras itu tetap tidak mempercayai hal itu pernah ada gitu. Terus saya pernah mengalami banyak sekali hal buruk. Tapi please jangan value aku baik. Saya bukan orang baik. I make a lot of mistakes. Dalam perjalanan saya bikin banyak kesalahan, saya bikin banyak sekali dosa. Jangan tanya kalau dosa. Saya pabrik dosa. Tapi semua manusia juga pabrik dosa. Betul. Karena ya. Betul, saya pabrik dosa. And I love that so much akhirnya. Setelah sekarang gitu. No. Kamu adalah pabrik dosa dan you love. Iya, kesalahan itu semua sekarang. Oke. Bukan berarti saya menyetujui diri saya untuk berbuat hal yang salah lagi. No? I'm ke peace akhirnya setelah perjalanan spiritual saya itu. Dan ternyata semua dosa itu baik kok. Kalau kita lihat dari baik. Tapi kalau kita lihat dari buruk ya dia akan tetap jadi buruk gitu. Karena buat saya semuanya kesalahan, dosa whatever is that lah ya. Kalau istilah orang itu complete you. It create you a peace. Tapi banyak orang reject that. Mereka mau being holy. Nah, being holy jangan tinggal dunia. Kok beli sayap? Kok melamar jadi malaikat? Being holy. Terkubur di dalam tanah ya. Atau di tanah ya. Atau di tanah. Jadi ulet ya. Gitu. Maaf ya. No, but that's very true. Maksudnya ada banyak banget wisdom yang itu sebenarnya menampar pipi kiri kanan kita semua sih, termasuk juga saya. Bagus, tampar pipi kiri kasih pipi kanan kan. Kenapa? Karena again, sometimes maksudnya setiap manusia itu sebenarnya adalah pabriknya dosa, ya kan? Cuma ada yang mengakui, ada yang tidak mengakui, ada yang belajar dan akhirnya belajar dari kesalahan itu, ada yang menutupi dan ya itu tadi mungkin beli malaikat, sayap dan seterusnya. My point is banyak orang yang hidup di dalamnya. I was there. Hidup di dalam dosa. Karena mereka reject dosa itu. Mereka ngerasa saya nggak salah. Yang salah itu ini. Mereka merasa saya salah. Maka mereka menghukum diri mereka sendiri. Makanya mereka hidup di dalam dosa itu. Sebenarnya dosa itu akan ada sampai kita mati. Kita akan berbuat dosa bisa setiap hari. Karena untuk menjadi seperti apa yang Tuhan katakan seturut firman-Nya, nggak ada satupun manusia bisa. Coba carikan saya satu manusia yang bisa dalam satu hari. Bisa aja dia berbohong hari itu bisa. Berbohong pada anaknya, bisa juga dia ini bisa. Pertanyaannya adalah ketika kita melakukan kesalahan itu, terus gimana conclusion-nya? Gue gak bisa dong hindarin dosa. Gak bisa. Tapi bukan artinya lu hidup di dalamnya. Iya gak sih? Karena hidup di dalamnya artinya lu menghidupi dosa itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah forgive. Mengampuni dosa itu. Karena ketika dosa itu diampuni, maka dosa itu netral. And what we have to do, we have to give our heart to Him. Karena yang tahu hati kita dia. Bukan manusia. Karena banyak dari kita yang memberikan hati kita, pikiran kita kepada manusia dan akhirnya kita disappointed dengan ekspektasi kita. Betul. So, you know what you have to do. Tapi aku terdidik tadi ketika Denny bilang banyak orang kan merasa, tapi itu kan bukan salah saya, bukan saya yang berbuat kok gitu kan. Kenapa orang persepsi seperti itu? Kenapa saya harus tanggung jawab? Oke, nah ini kan ada orang yang apapun yang kita perbuat pasti kita harus tanggung jawab. Tapi kalau kita tidak perbuat harus bertanggung jawab dan itu bukan salah kita. Terus gimana? And you've experienced that before. Benar nggak? Maksudnya di saat semua orang misalnya ada yang mengklaim bahwa kamu menghamili anak orang, udah gitu juga itu pantas dong untuk kamu bilang bahwa loh itu bukan salah saya. Iya nggak? Ada salah saya, tapi tidak whole salah saya. Karena akhirnya saya bersepakat sama diri saya dan pokoknya perjalanan spiritual saya itu saya bersepakat sekali akhirnya.
Karena di dalam diri kita tuh seperti ada dua kita tahu. Kadang-kadang satu ngomong apa tahu. Iya. Jadi ada masa lalu kita juga yang ikutan ngomong, yang kita nggak mau terima pendapatnya. Ada gitu loh. Akhirnya aku bersepakat bahwa kita tuh pasti salah, udah terima aja. Oke. Hidup tuh pasti menderita, yes. Hidup tuh pasti sengsara, udah definitely 100%. Kalau lu belum bisa terima itu, batinmu akan selama kamu hidup tuh nggak akan pernah tenang. Karena itu memang penciptaan manusia untuk itu. Karena kita hidup di dunia harus menderita, kita hidup di dunia harus sengsara, kita hidup di dunia harus bikin salah. Kenapa? Karena itu adalah faktor terpenting dari developmentnya sampai menuju ke yang wisdomnya, dewasanya dan segala macam. Cuma banyak orang yang akhirnya nggak bisa dapat itu, dia reject that. Gue gak boleh bikin salah, malu. Gue gak boleh bikin salah, pencitraan. Gue pengen kelihatan bagus. Gue gak boleh bikin salah karena gue pengen kelihatan keren and so on gitu loh. But it's okay gitu loh. Karena itu kan fase demi fase gitu loh. Tapi banyak yang akhirnya orang belok ya. Aku salah satunya. Kenapa aku bisa berbicara mungkin terlihat sekeren ini? Sorry about that. Gue gak keren sama sekali because of God. He helped me. Kalau dia help me, gue yakin dan gue percaya. Dan gue udah percaya dari dulu bahwa gue gak akan punya masa depan. Gue adalah orang yang yakin untuk maju, tapi gue adalah orang yang tidak punya ekspektasi kedepannya gue akan jadi seperti apa hidupnya. Karena gue udah semua keinginan gue dipatahin sama Tuhan. Dipatah-patahin. Jadi kalau kalian di rumah terus kemudian kalian berpikir, kok gue gak dapet ini? Udah. Ikhlaskan. Ikhlasin. Kalian belum tahu berapa banyak dipatahin. Dan ada yang lebih parah dari saya. Hampir semua goal dia dalam hidup dipatahin sama Tuhan. Jadi karena mungkin bukan itu purpose yang Tuhan mau untuk hidupnya dia. Bukan itu. Cuman pada saat kita berada di momen itu, pada saat kita lagi semangat-semangatnya dan semua itu dipatahin, itu rasanya sakit banget kan. Iya. Apalagi urusan perasaan dan cinta. Iya. Perih kali itu pasti. Banyak kali dipatahin. Oke, ntar kita ngomongin urusan patah hati dan cinta ya. Oke, tapi kerasa nggak sih bahwa Denny Sumargo itu berbeda banget? Kalau tadi sebelum ini kan Denny cerita bahwa saya nggak percaya dengan Tuhan. Tuhan itu nggak ada di saat saya susah. Oke, dan after your experience with God, sekarang Denny bisa bilang memang Tuhan itu ada. Justru Tuhan itu memperlihatkan saya bisa merasakan Tuhan. Apa yang membedakan? Why you are so sure? Apa yang spiritual experience apa yang terjadi? Panjang sih. Itu bisa 3 sesi itu. Saya bisa bikin kelas itu. Ya, bisa mendaftar itu. Singkatnya sih sebenarnya waktu itu aku mengalami kondisi yang, karena aku kan sebenarnya banyak sekali ngalami kejatuhan. Jatuh pasti down. Batin pasti terluka. Dan aku kuat untuk ngelewatin itu dengan my mind, my will, determinasiku, jangan tanyalah. Survive instingku tuh tinggi banget. Tapi ada hari dimana ternyata kok gue gak kuat ya. Dan hatiku tuh dulu kalau kita terluka tuh hati tuh tergores, sakit. Ini udah bukan tergores lagi, hancur berkeping-keping. Dan aku ngelihat hatiku sendiri, gue gak bisa fix it. Dulu kalau hati kita tergores gitu kan, kita kan pasti pakai distraction, pakai motivasi, denger di telinga. But sekarang itu nggak bisa. Itu mungkin bisa help you. But kalau hancur berkeping-keping pakai apa? Coba kasih tahu saya cara. Nggak ada. Dan itu aku alami. Dan akhirnya aku stres. Dan itu almost crazy, gila. Karena saya bisa dengar banyak suara. So at that time, I hear a small voice. Di antara begitu banyak suara, follow me. Apa gue bilang? Lu kan nyari gua, kayak lu kan bahasa kitanya tuh lu kan nyari gua. Gua siapa ini gitu. Udah. So I follow the voice. Gue pergi ke gereja, Ci. Saya doa. I don't found God. Saya pergi ke masjid. Saya dulu belajar, saya tahu Islam segala macam. I don't found God. That's why saya bingung. Akhirnya perjalanan jauh saya mengantar saya mencari ketenangan buat diri saya sampai ke Gunung Kerinci. Di Gunung Kerinci itu kan tenang, pedesaan. Dan kita di momen seperti itu, human secara manusia kan kita akan berasa tenang. Ya, gue tenang, fisiknya, hatinya enggak. Dan di satu malam
Pokoknya bermalam-malam aku tuh tiap malam cuma begadang ngeliatin tuh gunung depan dari gelap terang, gelap terang, gelap terang. Tiba-tiba satu malam daki, panjat. Jam 3 subuh saya daki sendirian. 11 orang termasuk saya mendaki gunung itu, C. 10 hilang, saya doang yang kembali. Saya juga gak ngerti historical dari gunung itu. Makanya jangan pernah kau daki gunung sendirian, please don't do that. That is the stupidest thing yang pernah dilakukan manusia termasuk saya, jangan. Saya daki jam 12 siang, itu dari jam 3 pagi. Itu saya di jam 12-nya saya sekitar jam 12. Soalnya saya lihat matahari di atas saya, mungkin jam 1 gitu. Kayak tidur, kayak pingsan gitu. I just go. Nah, sepanjang waktu itu udah setengah sadar, Ci. Saya tuh jalan tuh udah gini. Kalau memang ada Tuhan. Tuhan tuh kayak gimana sih kau bentuknya? Udah begitu terus kayak orang berzikir kalau Islam bilang. Terus ketika akhirnya aku ngomong, aku nggak bawa air sih. Orang nggak ada kondisi kayak gitu, lo nggak mungkin prepare. Iya. Nggak mungkin prepare. Karena kan tiba-tiba aja ada keinginan langsung naik gitu kan. Dan itu dongok banget. Don't do that please. Tiba-tiba aku ngomong dalam hati secara tidak sadar. Kalau memang Tuhan ada, mana air? Saya kondisinya begini kan kau tahu. Ada air sih. Ada air. Air bekas kubangan hujan. Di gunung itu susah banget sih ada air. Yeah. Saya ambil, saya minum, saya jalan. Kalau memang Tuhan kan tahu apa yang saya butuhkan. Udah begitu tuh ngobrolnya tuh, Cip. Oh, kayak aneh banget. Saya kan lapar. Ada makanan bekas itu. Terus terakhir itu udah karena kurang makan sih sebenarnya saya itu. Bukan kenapa-napa kurang makan. Terus saya jatuh di tanah. Terus saya ngomong di tanah. Air mata saya jatuh waktu itu. Saya ingat banget. Karena saya udah sedih kali ya mungkin ya. Saya bilang berbisik pada bumi. Tapi didengarkan lagi. Saya masuk ke satu dimension. Itu panjang Ci ceritanya. Di dalam situ panjang banget tuh Ci. Disitulah akhirnya saya bilang pertama kali saya experience dia. Saya bilang, Tuhan tahu gak? Aku ngomong nih. Kalau engkau Tuhan seperti apa yang dikatakan orang. Dan dikatakan dan kita tahu dari buku, dari pengetahuan, dari para ahli-ahli kitab itu. Betul. You know what? You don't deserve to be worship. Tidak layak untuk disembah. Sorry, maaf. Saya bilang gitu saat itu. Dan dia gak apa-apa. Dia cuma kayak tersenyum aja. Kayak dia tersenyum. Padahal sebenarnya dia gak tersenyum gitu loh. Tapi I feel dia tersenyum gitu loh. Dan tiba-tiba energinya bungkus saya. Terus saya lawan. Saya masih lawan itu. Saya gak perlu kasih sayang. Saya perlu penjelasan. Untuk apa sih kita semua diciptakan ini untuk jadi bodoh gitu loh maksudnya. Untuk apa sih kita semua begini? Untuk kau siksa-siksa begini. Jangan kau ciptakan lah. Iya. You create us untuk jadi sengsara. Betul. Karena dosa-dosa nabi-nabi sebelumnya, Adam segala macam kita yang harus nanggung. Itu saya debatin semuanya. Gila dijawab? Kan? Dijawab. Jadi apa jawabannya? Rahasia itu rahasia. Iya, sampai kadang-kadang ya kalau aku bisa tanya sampai kadang-kadang mungkin titip pertanyaan juga ya, maksud Tuhan kenapa kamu menyelipkan mimpi itu kan tadi kan Denny juga bilang kan ada banyak orang punya target mimpi tapi ternyata mimpinya dipatahkan. In the first place kenapa nggak langsung aja kasih tahu gitu sehingga kita tidak dipatahkan dan tidak patah hati dan kecewa. Betul. Gitu kan? Jawabannya kita perlu patah hati. Harus berlatih patah hati. Dan kita perlu kecewa. Karena itu baik untuk kita. Karena sebenarnya perspektif kita dan Tuhan itu sama sekali berbeda. Kita melihat baik dan buruk. Baik itu baik, buruk itu buruk. Kalau Tuhan tidak begitu. Baik dan buruk baik. Explain yourself. Dengan cara seperti itu udah pokoknya baik. Karena kalau baik dari sisi sini, kan baik itu perspektif. Kamu baik ke anakmu yang satu, yang kedua belum tentu kan dia bisa melihat kamu gak baik. Perspektif. Oke, baik itu kan punya dua sisi mata uang. Buruk pun punya dua sisi mata uang. Betul. Dan itu berkesinambungan satu sama lain. Sama halnya kayak gelap. Kalau gak ada terang. Kalau semua baik, bagaimana kita bisa tahu orang baik? Kita gak tahu. Kalau semua baik-baik aja, bagaimana kita tahu itu buruk? Kita gak tahu. Dan kalau semua baik-baik aja, apakah mungkin tanpa ada yang buruk? Kalau kita terus kenyang, apa kita tahu lapar? Kan gak mungkin. Jadi ternyata semua tuh udah diciptakan sama Tuhan seindah itu, sesempurna itu, yang melengkapi satu sama lain. So akhirnya aku ngerti bahwa hidup tuh gak perlu terlalu bagaimana, yang penting balance.
Karena keseimbangan itu yang akan membuat kita punya peace, punya love, punya compassion, punya empathy, dan lain-lain. Gitu. Ya, that's very true. Saya termasuk salah satu orang yang juga cukup perfeksionis, dan sometimes kadang-kadang ketika kita berada di bawah, it's okay lah to make mistake, bener nggak sih? Ya udah, toh kita udah berada di titik paling bawah. Tapi ketika kita sudah mulai berhasil gitu, sometimes our tolerance to mistakes itu jadi kayak, aduh nggak boleh nih buat kesalahan, aduh ini aib nih salah nih, aduh ini kayak gagal nih kalau kita salah gitu. Tapi benar seperti yang kalian bilang, kita harus berdamai dengan kesalahan. Karena it's not that we cannot make mistakes. Sometimes we make mistake, but eventually mistake makes us. Ya nggak sih, kita berbuat salah. Betul, tapi kan justru salah itu yang membentuk kita kan. Kalau nggak ada mistakes ya kita nggak mungkin bisa menjadi seperti kita yang sekarang. Nah, tadi kan Denny bilang hatinya sudah hancur berkeping-keping ya. And then how do you heal the broken heart? I cannot, we cannot, no one can. Trust me. No one can. Yang bisa nolong aku waktu itu hanya dia. And very simple. Aku pikir dia akan ngapain? It's just like give you new heart. Terus gue berpikir, oh iya juga ya. Selama ini gue pikir susah. It's just like computer and human. Komputer itu dia punya otak sendiri, dia berpikir. One day dia bisa salah. Sedikit kemungkinan. Tapi dia bisa kena virus. Ketika dia kena virus, salah satu sistem dia rusak. Komputer itu nggak bisa nyembuhin diri. Coba cari komputer bisa nyembuhin diri. Tapi kalau dia bisa berbicara kepada manusia, tolong dong bagian dia. Manusia ngapain? Cuma tek, tek. As simple as that. Makanya aku bilang, nggak ada satu manusia yang bisa menyatakan dirinya seutuhnya, karena bukan dia yang ciptain dirinya. Kalau lu dengan pikiran lu, kita lah dengan pikiran kita bisa define us, berarti kita yang ciptain diri kita sendiri. Yes, jadi ketika kita rusak, sama aja ketika barang rusak, ya kita balikin ke yang menciptakan, yang bisa benerin, karena dia tahu exactly komposisinya, komponennya kan. Jadi ketika kita mungkin terluka, rusak, kena virus, ya cara yang paling gampang ya balik lagi ke yang ciptain kita, yang di atas. That's why we pray. Karena itulah jalan kita menuju ke Dia. Itulah yang membuka semesta dalam hidup kita. That's why we pray. Oke. Jadi sekarang Denny udah berdoa lagi? Saya dari dulu sebenarnya berdoa, tapi isi doa saya itu argumentasi semua. Isinya adalah, Tuhan, mohon maaf nih ya. Kok begini? Argumentasi semua. Jadi aku adalah orang yang suka berdebat sama Tuhan. Oke. Dulu. Teman ngobrol lah, teman berdiskusi. Teman berdiskusi. Sekarang aku udah gak pernah debat sama dia, jarang kali. Sekali itu jarang. Malah udah, kalau doa cuman terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saya baru ketemu orang ini Tuhan. Kasihan kali hidup dia. Coba Tuhan ulurkan tanganmu untuk hidup dia. Itu aja isi doaku. Aku sampai lupa doaku. Aku buat aku apa tadi ya? Kadang-kadang aku kalau lupa gitu aku doa lagi. Tuhan mohon maaf nih. Aku juga banyak permintaan. Lupa gue bilang. Iya. Tapi udah jarang. Dulu mungkin terlalu banyak yang aku inginkan. Kalau sekarang mungkin udah dikit ya. Jadi apa sekarang yang selalu ada di doa Denny Sumargo? My mom. Papaku yang udah pass away. Calon istriku. Orang pekerja-pekerjaku, orang-orang yang aku temuin termasuk kamu hari ini dan all the people, orang yang lagi struggle dengan cancer yang aku temuin, orang yang lagi struggle dengan finansialnya, orang yang lagi struggle dengan hubungan percintaannya, orang yang baru putus cinta. I pray for all those things every day. Yang gue sendiri nggak tahu kenapa gue mendoakan, tapi ketika gue berdoa seperti itu, I'm happy. Yang bahkan kadang-kadang gue kayak, gue belum minta ya, gak usah minta lah, kan juga dikasih. Iya lagian minta juga kagak dikasih, kadang-kadang udah gak usah lah. Iya itu doang sih. Dan aku lebih banyak berterima kasih aja, karena aku menemukannya dari key, kayak semacam resepi ya. When you say thank you, ketika kamu berterima kasih untuk hidupmu, untuk apapun yang terjadi hari ini,
Terutama ya, aku garisin untuk hal-hal buruk yang Tuhan kasih, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupmu, itu akan different banget loh ke depannya. It's totally different. Reactionmu akan beda, cara kamu melihat akan beda. Seperti kamu melihat clear aja gitu loh. When you say thank you ketika kamu dapat masalah, dan itu susah, itu akan beda. Cara kamu melihat akan beda gitu. When you say thank you, jangan lupa. Yes. Hati yang penuh syukur adalah obat. Obat. Masalahnya susah untuk bilang terima kasih untuk kondisi yang kita nggak suka kan. Yes. Makanya air mata itu biarin aja keluar. Air mata itu kan obat untuk hati. Cuma banyakkan orang malu untuk menangis dan bersedih ya. Oke. Air mata itu kan seperti kayak awan ya. Jadi ketika awan itu sudah mengandung ada banyak beban berat, akhirnya dia pun juga turun menjadi hujan kan. Sometimes kadang-kadang ketika udah terlalu banyak hal yang ada di pikiran kita gitu, ya sometimes when we let go, ya dengan air mata ya it cleanses. Betul, lebih ringan. Lebih ringan. Lebih ringan. Gelas kosong. Nggak pernah nyangka loh bahwa saya bisa belajar banyak dan jangan gitu. Bisa, seriously. Saya belajar banyak dari kopi Anda. Paten kali bisnisnya. Yes. Tapi Denny Sumargo juga banyak bisnisnya. Enggak. Juragan properti, kos-kosan, bener gak? Enggak. Aku takut orang pajak aja udah. Aku ada usaha kecil-kecilan aku usaha. Cuma aku bukan tipikal orang yang suka kayak expose apa yang aku kerjakan. Karena ada unsur-unsur rianya gitu ya. Aku lebih suka expose pamer skill ya. Skill, experience itu aku lebih suka ya. Kalau yang material orang suka. Makanya terlalu makanya banyak kali orang yang suka menghina aku ya. Miskin, aku mau kondo dulu. Apalagi pas aku mau nikah dulu tuh aku dihina-hina aku. Nerakanya dunia. Versi Denny Sumargo. Gila, 6 tahun aku pernah di gitu Ci. Buset, paten kali aku. Tapi mantap. Tapi sekarang kalau saya tanya, percaya gak sih bahwa sebenarnya everything happens for a reason? Percaya. Gak ada yang kebetulan kan. Kalau sebenarnya yang kalau kita lihat dengan jernih nggak ada. Semua Tuhan punya rencana ada. Mau kau percaya atau tidak percaya terserah kau gitu loh. Saya ada di sini ketemu Mary sendiri juga pasti udah ada jalannya semua. Semua ada. Oke. Aku kan nonton obrolan kamu sama Melanie. Ya. Iya, terus udah gitu kamu sharing bahwa sekarang nih kamu bisa sering, maksudnya in every day you communicate with him, ya kan? Terus suka ada kayak suara yang menuntun kamu, termasuk suara yang menuntun kamu untuk kontak Melanie, DM, akhirnya bisa ketemu lagi dan seterusnya gitu. And then after that aku kayak apakah jangan-jangan ada suara yang menuntun Denny Sumargo untuk bikin Insta story and then you're here talking with me? Mungkin aku nggak tahu karena aku pribadi juga tidak mau membesarkan atau menjadikan hal itu sebagai suatu hal yang penting ya. Karena itu bisa sesat ya. Karena ketika kita merasa diri kita tuh dekat sama Tuhan atau apa segala macam, itu tidak baik. Itu arogansi. Tahu gak waktu selama 6 tahun gue belajar arogansi aja itu kayak 1 bab tahu gak dari Tuhan tuh. Buset banyak banget. Ternyata aku salah tentang semua konsep gitu loh. Aku pikir kalau kita berbuat baik kita gak akan sombong. Kebaikan itu adalah pintu kesombongan yang tidak terlihat. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau kita sadar diri kita baik, karena kita sadar bahwa kita melakukan kebaikan karena kekuatan kita, potong leher saya kalau nggak sombong. Bertaruh saya hidup mati. Karena saya pernah berada di posisi itu dan saya kaget ketika akhirnya saya dihadapkan. Saya kan baik Tuhan. Iya. Saya kan melakukan kebaikan by your name. Iya. Kok salah? Ya kamu tidak tulus. Hidup yang saya kasih ke kamu, ada kamu berusaha untuk bisa dapat hidup itu. Orang hidup yang saya kasih ke kamu itu gratis loh. Nggak ada kerja untuk itu. I give you free. Pernah saya minta. Begini begitu. I give you free will.
So kenapa kamu meminta sesuatu dari apa yang kukasihkan gratis kepadamu? Apa? Diam, saya nggak bisa jawab. Kalau baik kan bukannya harusnya dibalas begini Tuhan. Kalau saya begini kan bukannya harus ada begini kan Tuhan. Itu menurut pemikiran kita. Menurut pemikiran kita manusia, itu. Nah ketika aku dibalikan gitu nggak bisa aku jawab. Kalau aku mau hitung dosa kamu, berapa bayarannya? Diam aku langsung. Banyak Tuhan. Iya. Amal ibadah kau bisa nolak? Nggak bisa kayaknya Tuhan ya. Aku lihat gitu. Jadi inilah cinta Tuhan. Jadi Tuhan, aku melihat ternyata hidup tidak bisa kita jalani mengambil dari perspektif orang. Yeah. Karena perspektif orang bisa benar bisa salah. Tapi kita harus belajar dari pengalaman orang. Supaya kita punya fundamental dari cara berpikir. Itu namanya mindset. Nah bagaimana kita akhirnya bisa menjalaninya dengan lebih jelas? Ya kita harus banyak konsultasi. Banyak doa. Sehingga kita dikasih wisdom. Karena wisdom ini yang membalancing pengetahuan IQ. Sehingga akhirnya kita bisa jalan lebih enak gitu. Karena tidak bisa dipungkiri, one day dengan segala kehebatan yang kita punya yang Tuhan kasih kepada kita pun seperti Sulaiman atau Salomo, tetap lu tidak akan pernah merasa puas. Karena akhirnya in the end of the day Salomo berkata, hanya satu yang kupinta dari engkau Tuhan, janganlah engkau jalan. Because he knows exactly bahwa hidupnya tidak akan pernah lebih baik. Karena dia pernah akhirnya salah jalan juga. Kita semua gitu loh. Yeah. It's okay, that is the wisdom. Iya. Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu dan menasehati Denny Sumargo ketika masih remaja, nasihat apa yang ingin kamu berikan? Gak ada. Why? You're doing good. Okay. Pasti kaget jawabanku. Ngapain kita menasihati masa muda kita? Karena kalau masa muda itu pernah ada dan seperti itu, maka saya ada di sini dengan bersyukur. Karena kalau tanpa dia seburuk itu dulu, I will never learn this day. Itu namanya diri kita make a peace with ourselves. Now you understand. Karena kalau kamu masih mau nasihati diri kamu yang dulu, kamu merasa diri kamu benar hari ini. Orang kalau nggak ada dia, kamu nggak ada hari ini. Aku bilang laki-laki bangsat. Bandel itu biasa. Laki-laki brengsek, ya itu standar. Hah? Masa sih? Itu standar, itu laki-laki. Laki-laki brengsek itu standar. Standar, bukan artinya aku membenarkan laki-laki seperti itu. Itu nature laki-laki. Ya? Tapi laki-laki yang mau berubah, itulah sebaik-baiknya lelaki. Karena sejatinya laki-laki itu yang mau belajar berubah dari nature dia yang buruk, itu baik. Bukan artinya aku membenarkan laki-laki itu jadi brengsek ya, enggak. Mana ada sih laki-laki yang tidak nonton bokep? Sorry about that gitu loh. Yeah. Lu tahan juga pasti dicari. Karena mereka mau tahu. Tinggal masalahnya kalau kita sebagai orang tua atau gimana, how to educate them. Supaya mereka belajar untuk melihat ini baik, ini buruk. Dan bagaimana cara mereka menyikapi hal itu. Tapi kalau dilarang, makin dicari. Iya, bukan untuk dihindari ya, tapi untuk ditemani dan dipelajari, dibimbing gitu loh. Itu loh. Jadi apalagi namanya, aku tipikalnya begitu Ci. Ketika orang tidak bersetuju dengan itu, nggak apa-apa juga. Karena aku by experience, aku ngelihat ternyata yang namanya laki-laki tuh memang, aduh, susah banget deh. Emang di kelakuannya itu loh ya, gitu. Makanya cewek sama cowok tuh nggak pernah nyambung tuh kan. Cuma akhirnya nyambung aja. Nyambung aja. Kalau cocok mah nyambung aja lah. Iya. Ada teman saya hidupnya benar sih. Dari masa mudanya di jalan lurus banget. Aduh Tuhanku, jangan tanya betapa lurusnya hidup dia. Saya udah lempeng, dianya sekarang belok-belok. Nggak bisa pulang lagi. Nasihat tuh di sini keluar sini. Sama kayak aku muda dulu. Makanya aku bilang, kalau mau nakal muda, yang pas tua. Karena kalau kita tua, kita nakal, mau memperbaikinya di mana? Iya. Kalau kita tua, anak kita ninggalin kita, istri kita udah nggak bersama dengan kita karena segala kekecewaan yang kita buat. Terus kita sama siapa? Betul. Ya. Apalagi sekarang udah mau nikah? Iya. Amin. Tell me about her. Paten kali. Mirip-mirip lah karakternya kayak kamu Ci. Dia juga half Singaporean, dia di Singapura dulu itu.
strong woman, tapi aku sebenarnya nggak nyari itu ya. Yang aku cari sebenarnya kelembutan dan ketulusan. Dan dia punya itu. Dan susah cari. Orang Indonesia juga. Orang Indonesia dia. Oke. Karakternya tuh aku kan keras, api. Kalau dia lembut di air dan nyambung sih. Dengan dia aku ketolong banget sih. Dia ngisi banget dalam hidup. Karena di usia kita yang mungkin udah lebih dari 20-30 berpikir kita kan udah beda gitu. Iya. Dan aku ngelihat dia tuh complete my life. Sampai hari ini aku masih bilang sama Tuhan, Tuhan makasih. This is the best gift. It's a gift. It's a gift. Dan you know, perjalanan saya mencari pasangan hidup is never be easy. For almost, ya usia saya udah mau 40. Dan orang menjudge itu. And suddenly God kasih aku gift. Buat aku pribadi itu adalah suatu hal yang aku nggak tahu bagaimana cara bersuka citanya gitu loh. Karena buat aku sesuatu yang sulit didapat itu pasti kita pelihara baik-baik. Yeah. Dan begitulah cara Tuhan untuk mengajarkan kita wisdom. Yeah. Makanya kadang-kadang ketika kita mengalami proses yang sulit dalam pekerjaan untuk mencapai apa yang kita kejar, mencari pasangan, is okay. Nikah kan bukan karena masalah usia doang kan, bukan karena masalah kesiapan doang kan, tapi masalah timingnya, dan timing berbicara keseluruhan dari itu. It's okay. Karena lebih baik terlambat tapi selamat. Tapi kalau bisa duluan monggo. Iya. Itu jadi quotes tuh, lebih baik terlambat asal selamat. Asal selamat. Ya. Saya nyari itu aja. Kalau ada kan yang jalannya dia lebih cepat kan. It's okay anyway, it's okay. No problem gitu. Pokoknya intinya adalah menikahlah dengan orang yang kamu rasa cocok. Gitu. Bukan yang kau inginkan ya, tapi yang kau butuhkan. Gitu. Karena satu wanita memang tidak akan pernah cukup buat setiap laki-laki brengsek seperti saya. Tapi masih ada rasa ketakutan gitu gak sih? Kayak aduh ntar kalau gagal gimana? Atau mungkin kayak perasaan, I don't know, perasaan ini di opposite kan? Kadang-kadang kan kamu merasa bahwa kamu confidence, tapi di sisi lain sometimes kita juga merasa, you know, can I do it? Am I worth it? Gitu. Gak ada cuy. Karena yang satu sisi lain itu udah bilang selalu aja deh, atur aja. Kita bisa gagal, bisa. Kita bisa berhasil, bisa. Terus acuannya di mana? Nggak ada, jalan aja. Karena kita nggak pernah tahu. Orang kita dulu dan udah pernah segala macam perencanaan dengan kepintaran kita gagal juga. Iya juga sih, udah jalan aja lah. Iya sih. Iya. Jadi memang aku ngejalaninnya, kalau orang bilang itu kesiapan ya mungkin itu kesiapan. Karena aku sendiri, makanya aku tuh udah susah define myself. Dulu aku jago kali, aku tuh orangnya begini, aku tuh orang begitu. Kalau saya bisa define myself, I just laki-laki yang bodoh aja. And having fun in this crazy world. Oke, laki-laki yang penuh dengan rasa syukur dan sukacita dalam hidupnya. Amin. Semoga. Amin. Tapi emang bener sih. Sometimes kadang-kadang apa ya? Mungkin memang Tuhan sengaja memberikan kita kesulitan, kesengsaraan, dan emang dibuat susah ya supaya ketika kita sudah mendapatkannya, we appreciate the things. Dan supaya kita juga bisa punya empati terhadap orang-orang yang sedang struggling gitu. Karena kan kita juga pernah melewati masa-masa itu ya. Betul Ci. Maaf Ci, aku bukan menggurui. Aku mengkoreksi kata ini karena buat aku is very important. Tuhan bukan sengaja Ci. Tuhan mengizinkan. Karena Tuhan tidak pernah menghukum manusia atau sengaja membuat manusia susah. There is a rule yang dia sudah buat di dalam firman-Nya. Like algoritma di mana kita ada di dalam itu. Ketika kita ke kiri itu ada kena sesuatu. Ke kanan ada kena sesuatu. Efeknya akan beda-beda untuk setiap jalan orang. Artinya semua orang akan merasakan penderitaan. Semua orang akan menjalani beban mental dan segala macam. Cuman porsiannya tidak sama. Itu doang. Artinya ketika kita melihat hidup kita itu bukan karena
penghukuman, hidup kita akan berubah. Tapi kalau kita melihat hidup kita itu, oh Tuhan tuh sengaja menghukum gue, Tuhan tuh lagi ngasih percobaan sama gue, Tuhan itu cara melihat kita beda, Cik. Karena di sini ini akan menjadi kompetisi nih, pembuktian nih, gitu. Tapi kalau kita geser, itu juga oke, itu juga oke. Aku kasih perspektif lagi, kita geser, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Terus siapa yang mencobai kita? Ya diri kita sendiri. Terus kalau misalnya kita bikin salah gimana? Apakah kita harus menghukum diri kita? Loh, perlu. Tapi kita perlu sadar nggak kalau kita bikin salah? Perlu. Itu yang namanya kita introspeksi diri. Terus kalau kita bikin salah, apa sih tindakan berikut yang harus kita lakukan? Tanggung jawab. Ketika tanggung jawab kita tidak berjalan dengan bagus, gimana? Ikhlas. Karena intinya akan ikhlas gitu loh. Tapi ada fasenya, prosesnya harus dijalanin. Dan banyak orang dia cut the process gitu loh. Oh, dia bikin salah, dia nggak mau tanggung jawab, dikabur. Lucunya lagi, nanti dia dikasih hal yang sama di sini. Iya kan? Berulang ya, karena di sini belum lulus kan. Dia belok lagi sini, kayak tikus di dalam labirin. Mereka pikir mereka pinter, padahal di blok-blok kayak gitu. Mind blowing, ntar lama-lama ngobrol sama saya. Kan saya ada gila-gilanya ya. Iya kayak gitu, Ci. Tapi mungkin gak sih Tuhan gak mengizinkan sesuatu terjadi karena dia tahu kita belum mampu? Oh iya, bukan tidak mengizinkan, timingnya aja sih sebenarnya. Dia akan mengizinkan itu kalau emang timingnya udah oke gitu. Karena masalah dia kan yang tahu kesiapan kita. Betul, jadi ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi berarti itu benar-benar karena dia juga yakin bahwa kita pasti akan bisa melewati itu. Udah juga Cik, menurut saya. Karena tergantung kitanya kitanya Karena juga. kalau kita mau paksa, dia akan kasih juga. Oke, because it's free will kan. I want to marry this woman, God so much. Satu sisi dia mungkin sudah kasih pandangan lain, I don't want this, I want my. One day, Tuhan kenapa hidupku seperti ini Tuhan? Paten. Tuhan kau ada di mana saat itu? Lagi ngasih tahu, lah kan gak mau dengar. Kamu yang gak mau dengar. Sekarang saya mau mendengar Tuhan. Bagus. Tapi hatimu bohong. Karena kan Tuhan yang tahu hati kita ya. Tuhan yang tahu hati gitu. kita. Makanya untuk bisa mengenal Tuhan, satu harus jujur. Jujur kalau kita ini ya awalnya bukan orang pintar, kita bodoh dulu. Terus ketika kita pintar pun kita bisa bodoh. Ketika kita bagus pun kita bisa jatuh anytime. Itu dulu. Kemudian kita harus jujur untuk apa yang kita rasakan, untuk apa emosi yang ada dalam hati kita kepada dia. Karena banyak dari kita tuh selalu takut kepada dia. Tuhan itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati, untuk respect, to love him. Apa komentar Mama terhadap Denny Sumargo yang sekarang? Enggak ada. Cuma yang aku tangkap dari dia, banyak kekhawatiran dia udah banyak berkurang. Kalau dulu mungkin dia tidak tenang batinnya. Karena dia lihat mungkin aku masih ugal-ugalan banget dengan hidupku. Kalau sekarang mungkin dia lihat aku udah lebih seimbang. Sehingga dia lebih bisa menikmati masa tuanya. Karena sebenarnya itu salah satu pemberian terbaik yang bisa kita kasih kepada orang tua loh. Kalau kita nggak sadar. Karena banyak orang berpikir, oh kalau ngasih orang tua, kalau dia bikin senang orang tua tuh harus begini, harus begitu. Enggak kok. Dengan menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dan bisa membawa diri kita lebih baik. Itu udah mengurangi beban batin orang tua kita loh. Kalau orang tua kamu benar, orang tua yang benar. Semua orang tua pada dasarnya awalnya pasti benar. Awalnya pasti benar, tapi ada jalannya suka belok-belok. Semua manusia lah, bukan termasuk saya bisa juga. Jangan khawatir kok. Saya ngomong gini bukan karena saya benar. Karena kita semua bisa bikin salah. Anyway we learn kan. We learn karena ngobrol kayak gini kan kita mengingatkan orang lain dan kita mengingatkan diri kita sendiri supaya kita aware. Lebih aware. Oke. Nasihat apa nih biasanya yang Mama suka kasih? Apa ya? Nasihat dia tuh itu aja udah. Denny sama perempuan itu ngomongnya harus lembut, harus ini. Dia tiap hari brainstorming. Kamu itu di luar itu dibilang kasar, Denny. Mama itu sedih karena kamu itu anaknya tidak begitu. Jadi kalau kau ketemu orang itu kau jangan begitu. Dia tuh kasihan sama saya. Karena saya itu di dalam perjalanan hidup saya itu selalu dapat hal-hal yang tidak menyenangkan. Mama tuh sedih sebenarnya. Karena dia yang membesarkan saya itu, dia lihat bagaimana saya itu ngejalanin masa kecil saya.
Sampai dia nangis di depan saya. Dia bilang, mama minta maaf ya nak ya. Mama ini kerja keras. Supaya kau bisa sekolah. Supaya orang tidak pandang enteng kau. Tapi mama ini mohon maaf nak. Kalau memang mama ini belum bisa kasih yang lebih. Karena memang begini kondisi yang Tuhan kasih buat mama. Tapi mama percaya nak, kau itu kuat. Karena mama lihat. Tapi mama mohon maaf karena mama tidak bisa lindungi kau keseluruhan. Jadi di satu sisi saya ngelihat kayak mama saya ini pengen ngasih tahu bahwa ini yang hidup mama ini lahirin kamu. Mama minta maaf karena ternyata mama itu tidak bisa ngasih kamu fasilitas. Nah. Mohon maaf, mama tidak bisa kasih kamu harta. Jadi dia sedih karena dia tidak bisa kasih itu. Mama saya anak orang paling kaya se-Sulawesi. Dan dia tinggalin harta itu demi menikah sama bapak saya. Jadi kalau tanya dari mana saya berasal, saya datang dari orang kaya. Bapak saya keturunan raja-raja, nenek saya keturunan raja-raja, kakek saya saudagar kaya paling kaya se-Sulawesi. Dan saya benci orang kaya saat itu. Karena ternyata orang kaya tidak punya damai. Tapi ternyata tidak semua. Tidak semua. That's why I hate so much orang kaya. Dan saya suka terjebak di dalam situ. Makanya Tuhan akan membukakan kau jalan ke sana. Supaya kau belajar. Gitu. Paten kali ya. Dan saya curiga kayaknya saya bakal kaya. Karena gini loh Ci, kadang-kadang apa yang kita tidak suka dia jadikan untuk kita. Supaya kita belajar gitu ya. But that's good, it's blessing. Maksudnya sometimes ketika kita dipercayakan dengan materi ya berarti asalkan tergantung ya bagaimana kita menggunakan hal tersebut kan. Sama kayak kita bawa mobil kan. Bagaimana dewasa kita membawanya. Kalau kita tidak cukup dewasa untuk membawa mobil itu kan mobil yang mahal itu pun tidak akan jadi mahal gitu. It all depends dari maturity kedewasaan seseorang secara IQ, EQ, and SQ-nya mereka untuk membawa diri mereka, hidup mereka gitu. Iya, tidak semua orang kaya jahat dan tidak semua orang miskin juga baik. Itu tidak mendefine seseorang. Tidak bisa, benar sih. Nyambung juga kita ngobrol. Oke, terakhir nih karena banyak kok. Sebenarnya aku pengen banget ngobrol-ngobrol sama Denny serius. Jadi satu buku loh Ci. Jadi satu buku ya betul. Abis ini ditranskrip terus jadi buku. No, have you ever thought of creating a book? I think you should. Iya boleh juga ya. Karena dari kisah kamu, dari apa yang kamu journey is, I think gak semua orang bisa melewati apa yang kamu lewati. You have apapun juga kalau kayak tadi ya misalnya mama kamu bilang minta maaf karena tidak bisa memberikan harta gitu. I think your mom is the strongest mom karena bisa membesarkan kamu bisa menjadi seperti hari ini gitu ya. Melewati begitu banyak hal and you survive. And not just you survive. beruntung lah. Menjadi seperti yang sekarang. Beruntung Ci, saya itu beruntung Ci. Karena kalau tidak ada mama saya punya valuesnya dia akhirnya. Dia cuma bilang sama saya itu aja, mama minta maaf itu dan dia cuma bilang, Dan kalau nanti Tuhan kasih kamu jalan hidup, jangan pernah kamu jual atau kamu tukar kehormatan dan harga diri serta martabat untuk itu. Kalau kamu disuruh memilih ini, ingat baik-baik, buang harta itu. Karena itu tidak define hidup. Tidak define dari mana kamu datang. Kamu datang dari mama, kamu bawa kehormatan. Makanya ketika aku jalan di dunia, orang ngomong tentang itu, hancur perasaan saya. Mama saya juga hancur. Saya dibilang begini, orang tidak tanggung jawab, ngambilin orang. Kalau nakal iya, saya cowok nakal. Tapi saya enggak ngambilin anak orang, terus gimana jalan ceritanya? Terus saya dibilang nyari pasangan yang mau nikah karena uangnya aja. Terus saya dibilang mau kondo, terus saya dibilang peliharaan tante-tante. Saya nakal, tapi nakalnya laki. Kesel gak lo? Gitu loh. Sejahat-jahatnya kita lebih jahat orang yang
mengucapkan kata-kata itu. Iya, tapi akhirnya I'm okay with that. Yeah. Gitu loh, karena it's okay gitu loh. Yeah. Dulu aku nggak okay dengan itu, tapi I'm okay now gitu loh. Yeah. Karena menurut aku orang kalau belum paham, belum ngerti, kita perlu rangkul lah. Rangkul gitu loh. Ya gitulah perjalanan aku, and I love the story of my life so much. Karena I don't know, aku nggak tahu, but I love it so much. Dulu I don't like my life. Bisa jadi film. Bisa. Mary Riana udah ada ya? Film Mary Riana, Denny Sumargo. Film apa? Film itu sendiri dong. Terus story. Kamu bikin film, kamu sukses ya kan, $1 juta ya kan. No, a man called Ahok, ya kan. Another one, Denny Sumargo. Kalau dulu jadi bapaknya, sekarang jadi kisah Denny Sumargo. Tahu jadi diriku aja. Jadi diri. Basket sombong kamu. Basket sombong. No, but that's true. I think I'm grateful bahwa semua tes yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kamu sekarang berubah menjadi testimoni. And the bigger the test, the bigger the testimony. Dan satu hal yang paling mengena, yang itu aku benar-benar suka banget sama quotes-nya Denny. Di salah satu video itu aku pernah lihat, terus Denny bilang, kata-kata itu tidak akan pernah membunuhku. Tapi perbuatan yang aku lakukan itulah yang akan menghancurkanku. Dan sudah. Perbuatan saya sendiri menghancurkan saya. Sebenarnya arogansi yang ada dalam diri kita itu yang akan bikin kita jatuh. Karena ketika kita merasa diri kita sudah bagus, saat itulah kita jatuh. Dan gak bisa kamu setup di dalam pikiran kamu bahwa gue harus. No. Bagus itu bukan datang dari sini guys. Bagus itu datang dari sini. Dan untuk bisa sampai ke sini, you need him. That's the only way. There's no other way. Oke. Terakhir, pesan buat semua orang yang lagi nakal, lagi bandel, yang lagi apa ya, berputar-putar, lagi berproses, sama kayak kita lagi berproses, dan lagi berada dalam titik terendah, lagi patah hati, hancur, nggak tahu kayak bakalan masih ada masa depan nggak nih? Orang-orang yang merasa bahwa wow, I know I've make a lot of mistake. Apakah saya masih punya masa depan? Buat orang-orang yang bikin banyak kesalahan, punyalah. Yang ngomong di pikiran kamu nggak punya itu adalah diri kamu sendiri yang kamu harus make a peace dengan diri kamu sendiri. Masa depan itu akan selalu ada, mau kamu bilang nggak ada tetap akan ada gitu, karena Tuhan udah menciptakan segala sesuatu untuk kita semua. It's all back to you. Karena kalau kamu pengen menyia-nyiakan waktu kamu seperti sekarang di saat kamu sedang meratapi nasib kamu, it's okay anyway. Itu fase dalam hidup kamu. Tapi kalau kamu sudah siap untuk berjalan lebih jauh, then go. Karena hidup itu sebenarnya bukan ada di teorinya. Mendengarkan teori motivasional, mendengarkan perjalanan inspirasional dari orang lain itu hanya memberikan certainly energi untuk kita yang hanya berlaku mungkin 2-3 hari sampai 1 minggu. Tapi what it comes dari penerimaan kita di dalam hidup itu akan bawa kamu panjang. Dan itu yang mungkin dimaksud dengan kekekalan. Karena kamu harus benerin dulu hati kamu. Yeah. Kamu harus benerin dulu dengan hidup kamu bisa terima atau enggak. Dan kedepannya mungkin akan lebih buruk. Tapi kalau kamu nggak bisa menerima itu semua, tetaplah di situ, berproseslah dengan kesedihan itu sampai kamu ready. It's okay. It's fine. It's okay kok, being human is okay gitu loh. Kenapa sih ketika lu harus terpuruk dan lu harus memaksakan diri lu bangkit? Enggak juga kok gitu loh. Berproses lah. Tapi harus bangkit, ya memang harus. Cuma waktunya, ya terserah kamu. Terserah kamu. Karena menurut aku sih akhirnya kita nggak bisa memaksa diri kita untuk maju kalau memang kita belum siap. Karena akhirnya ujung-ujungnya di persinggahan jalan dia akan berbelok juga kok. Gitu. Ketika aku WhatsApp kamu, itu kan aku bilang zero to hero. Terus reply kamu, saya bukan zero to heroes, Ci. Saya zero to zero. Zero to zero. And dan saya merenung, seriously, dan saya merenung dan menurut saya it's true. Sometimes kita perlu zero to zero again supaya kita netral kembali, lahir kembali, mulai lagi. Zero itu kan awal dari segalanya kan. So when zero to zero is not a bad thing actually. It's like, it's a new start, a new beginning. I like that. Every day for me is a new start. Every day is a new beginning. So jangan pernah berpikir bahwa hidupmu selesai karena kesalahanmu di masa lalu. No, every day is a free day from God. Free day from God. Tanpa dosa, tanpa apapun itu clear.
Karena setiap kali kamu datang ke dia, kamu berdoa cukup sekali kok. He will forgive you. Tapi kenapa kamu gak ngerasa dia mengampuni kamu? Karena kamu yang menghukum diri kamu sendiri. Every day is a free day. Alright? Yes. Pergunakan baik-baik. Thank you so much Denny Sumargo buat sharingnya. I've learned so much. Yes. Jangan lupa beli kopi Mary Riana paten kali ya. Astaga. Membuat Anda berhikmat dan pintar ya, paten. No. Sukses and happy birthday coming soon. Oh 2 hari iya, lagi thank ulang you. tahun. Moga-moga dapat sepeda gue ya. Ya dan sukses terus buat kamu. Salam buat mama. Thank you. Ya kan, salam buat calonnya juga. Oke. Terima kasih. Yes. Dan seperti yang saya bilang, setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Semoga cerita dari Denny Sumargo hari ini bisa membawa pelajaran yang paling berharga buat kalian semua. Thank you so much dan sampai jumpa di episode berikutnya. Fight till the end and never give up. Yo. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.